Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah yang penting dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih tersisa satu kaidah-kaidah yang keenam, ya. Setelah kita masuk kaidah yang keenam, setelah selesai baru kita akan masuk dalam pembahasan yang paling rumit dari semua pembahasan yang ada setelah kaidah yang keenam. Jadi saya sarankan bagi yang ngantuk, ya, agar wudu, ya, karena setelah kaidah ke-6 pembahasan yang terumit, maka harus konsentrasi. Tapi barang siapa yang paham tentang pembahasan setelah kaidah yang ke-6, maka dia akan mengerti tentang kenapa ahlul bidah mereka tergelincir dan tersesat dalam pemahaman mereka. Tapi kita bahas dulu kaidah yang ke-6, insyaallah tidak sulit, ya. Kaidah ke-6 yaitu zawahiru nusus sifat ma'lumatan lana bi'tibaril ma'na majhulatan lana bi'tibar al-kaifiyah. Artinya zahir dari nas-nas sifat, dalil-dalil sifat tentang sifat kita ketahui, kita pahami dari sisi makna. Namun majhul tidak kita ketahui dari sisi kaifiyah, dari sisi kaifiyah atau bagaimananya. Ini kaidah yang sangat agung, ya. Bahwasanya zahir nusus sifat, semua dalil tentang sifat-sifat Allah dari sisi makna kita paham. Adapun dari sisi kaifiyahnya kita tidak tahu. Sebagaimana dalilnya atau perkataan Imam Malik yang sudah kita sampaikan kemarin. Imam Malik waktu ditanya, Su'ila Malik kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik waktu ditanya tentang istiwa, beliau berkata, istiwa itu maklum, diketahui. Diketahui maknanya, maksudnya diketahui apa? Maknanya. Kaifnya majhul, tidak diketahui. Iman wajib, bertanya tentang bagaimananya, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Sudah kita. Baik. Di depan kita ada 3 mazhab. Bagaimana madzhabun nas, ya.
tijaha nususus sifat. Bagaimana mazhab kelompok-kelompok ya terhadap ayat-ayat sifat. Maka kita bisa bagi menjadi tiga. Ahlu tajhil, ahlu ta'wil, ahlu sunnah. Adapun ahlu tajhil yaitu yang dikenal dengan mufawwidah. Mufawwidah itu mereka mengatakan maknanya kami tidak tahu. Akan tetapi zahirnya tidak benar. Artinya tidak boleh beriman dengan zahirnya. Satunya ahlu ta'wil yaitu al-mu'awwilah. Ya, mereka mengatakan zahirnya batil sehingga harus ditakwil. Ditakwil dengan makna yang sesuai. Adapun ahlu sunnah maka zahirnya hak, benar, maknanya dipahami, kaifiyahnya tidak diketahui. Atau kita bilang juga bisa ahlu tasbih. Zahirnya benar dan maknanya serta kaifiyahnya diketahui. Kita ketahui. Baik, ini ada beberapa model kelompok dalam menghadapi nas-nas sifat. Saya kasih contoh sederhana praktek ya. Jadi mereka menghadapi ayat-ayat sifat ya. Ayat sifat banyak seperti tangan, seperti wajah ya, seperti melihat, mendengar dan yang lainnya. Maka ada 4 mazhab tasbih. Ahlu tasbih mengatakan ya tangan Allah seperti tangan kita paham makna dan Allah berbicara dengan kita yang kita pahami. Berarti tangan Allah seperti tangan kita. Ini ahlu tasbih. Ahlu sunnah kita paham tangan, kita paham wajah, kita paham zat, kita paham, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimananya zat, tidak tahu bagaimananya tangan Allah, tidak tahu bagaimana wajah Allah. Paham? Adapun ahlu tajhil, mufawwidah, mereka mengatakan kita enggak tahu maknanya pun enggak paham. Tangan itu maknanya kita enggak tahu. Kalau maknanya saja kita tidak tahu, apalagi bagaimananya. Kita enggak tahu, serahkan kepada Allah. Kalau ahlu ta'wil, ya, zahirnya batil, zahirnya syirik, ya. Tetapi kita harus mentakwil dengan makna yang sepadan, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh, kita kasih contoh biar mudah dipahami. Contoh pertama, misalnya sifat tangan, aliyat, tangan. Maka kalau menurut ahlu tasbih apa? Tangan Allah sama dengan tangan
manusia. Kalau menurut ahlu ta'wil, zahir tangan, zahirnya syirik. Karena tidak mungkin Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kalau begitu, tangan sama dengan kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahlu sunnah tangan Allah kita paham maknanya, bagaimananya kita tidak tahu. Yang jelas, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Yang keempat, ahlu mufawwidah, ya, tangan sama dengan XXX tidak kita pahami. Apa itu tangan? Lafal kita tidak tahu. Lafal yad, tangan itu seperti rumus. Maknanya pun kita tidak tahu. Ini contoh praktek tatkala kita terapkan pada sifat tangan. Paham tidak? Ini masih mudah ya, kalau nggak paham terlalu. Baik, kita ulangi ya. Nusus sifat zahirnya, ya. Kalau kita mau klasifikasikan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu memandang nusus zahir nusus sifat itu benar, yang satu memandang zahir nusus sifat itu batil. Tidak boleh kita imani secara letek-leknya, karena itu syirik. Yang memandang bahwasanya nusus sifat itu benar adalah ahlu tasbih sama ahlu sunnah. Zahir daripada nas itu sudah benar. Cuma kalau ahlu tasbih mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Kalau ahlu sunnah tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Kita nggak tahu bagaimananya. Kelompok berikutnya antara ahlu ta'wil dengan ahlu tajhil, mereka mengatakan zahir nas apa? Batil. Syirik. Kalau kita beriman dengan zahir nas maka itu apa? Syirik. Kalau gitu, bagaimana menghadapi kesyirikan ini? Ahlu ta'wil kita harus ta'wil. Ta'wil tangan menjadi apa? Kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahlu tajhil, tangan itu sama dengan XXS, kita nggak paham. Paham tidak? Ya. Contoh kedua, biar paham. Istiwa. Baik. Kalau ahlu tasbih apa? Istiwa Allah sama dengan istiwa manusia. Berarti kalau ahlu ta'wil istiwa sama dengan menguasai, istaula di ta'wil. Kalau ahlu sunnah istiwa maknanya diketahui, istiwa sama dengan di atas, ala wartafa. Kaifiyahnya tidak tahu. Paham? Kalau mufawwidah tafwid, ya, al-istiwa sama dengan XX tidak dipahami. Istiwa maknanya pun tidak kita ketahui. Paham tidak? Paham ya? Sekarang saya bacakan perkataan
Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam Sunan Tirmidzi tatkala beliau mengomentari hadis nomor 662. Perhatikan dulu sini. Catatannya sebentar. Tatkala Imam Tirmidzi membawakan hadis, "Innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi, fayurabbiha li ahadikum." Yaitu Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Itu tentang hadis tentang apa? Sifat. Di sini Nabi mengatakan Allah mengambil sedekah kalian dengan tangan kalian, kemudian Allah pun memperbesar sedekah kalian. Kemudian apa komentar Abu Isa At-Tirmidzi tentang hadis-hadis seperti ini? Ya, beliau berkata, "Wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilm fi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min riwayat min as-sifat." Sungguh lebih dari seorang dari ahli ilmi ya berkomentar tentang hadis seperti ini dan yang semisalnya tentang riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala, tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Kullu lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, mereka berkata para ulama, qad tathbutu riwayatu fi hadza. Riwayat-riwayat ini telah sahih. Ya, tidak bisa ditolak. Wa yu'manu biha, maka harus diimani. Ya. Ini Imam Tirmidzi yang di abad keempat atau abad ketiga dia menukil perkataan para salaf, perkataan para imam hadis. Bagaimana mensikapi hadis-hadis sifat. Kata mereka, hadis-hadisnya sahih. Wa yu'manu biha, maka harus diimani. Wala yutawahhamu wala yuqal kaifa, dan tidak boleh diwaham-wahamkan, tidak boleh dibayang-bayangkan dan tidak boleh berkata bagaimana. Hakadha ruwiya an Malik, dan ini diriwayatkan Imam Malik. Ini seperti yang kita riwayatkan. Al-kaifu apa? Majhul, bagaimananya tidak diketahui. Juga diriwayatkan Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah, wa Abdullah bin Mubarak dan juga Ibnu Mubarak, annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaif, imani, benarkan tanpa bertanya bagaimananya. Amirruha bila kaif. Ini perkataan para salaf tentang hadis-hadis sifat, yaitu imani, benarkan tanpa bertanya bagaimananya. Kaifnya enggak boleh. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perkataan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan kemudian kata Tirmidzi, wa ammal jahmiyatu, adapun jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka menolak riwayat-riwayat sifat-sifat ini. Wa qalu hadha tasbih, kata mereka zahirnya apa? Tasbih, batil. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabi al-yada was-sam'a wal-basar. Kata Tirmidzi, Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an tentang sifat tangan, mendengar dan melihat. Fa awwalatil jahmiyatu hadhihi al-ayat, maka orang-orang Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini, fa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, maka mereka mentafsirkan ayat-ayat sifat ini tidak sesuai dengan tafsiran para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adama bi yadihi, mereka berkata Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu inna ma'na al-yad hahuna al-quwwah, menurut mereka tangan maknanya kekuatan. Ini perkataan siapa? Jahmiyah, ya. Menyelisih perkataan para ulama salaf. Wa qala Ishaq bin Rahuya, ini juga ulama salaf, gurunya Imam Bukhari. Berkata Ishaq bin Rahuya, inna ma yakunu tasbih idza qala, hanyalah dikatakan mentasbih kalau dikatakan yadun ka yadin, tangan seperti tangan, itu baru tasbih. Au mithlu yadin, atau seperti tangan, mirip dengan tangan manusia. Au sam'un ka sam'in, atau mengatakan pendengaran Allah mirip dengan pendengaran manusia. Au mithlu sam'in, atau seperti pendengaran manusia. Fa idza qala sam'un ka sam'in, maka seorang jika berkata pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia atau seperti pendengaran manusia, fa hadha tasbih, maka inilah disebut apa? Tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, wala yaqulu kaifa, dan dia tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'i, dan tidak mengatakan seperti pendengaran manusia, ya, fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan apa? Tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, dan ini sama seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Maka tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah kasih mukaddimah, tidak ada, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha
melihat. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran penglihatan yang lainnya. Paham? Jadi ini akidah bukan karangannya Ibnu Taimiyah, paham ya? Ini Tirmidzi lahir jauh sebelum Ibnu Taimiyah, mungkin abad ke-3 atau abad ke-4. Ibnu Taimiyah abad ke-8 jauh. Dan dia menukil perkataan para ulama, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuya, ya, kemudian Sufyan bin Uyainah, ya, Imam Malik, ya. Ini berarti ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka banyak buku-buku akidah seperti ini banyak. Tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hanya perpanjangan lisan menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan karangan Ibnu Taimiyah. Makanya kalau orang bertanya sampai kita, Anda bilang Allah punya tangan, iya. Allah punya tangan. Ada dalilnya ada, salafnya ada. Kalau antum bilang Allah itu tangannya adalah kekuatan, mana salafnya? Salafnya Jahmiyah. Paham? Pendahulu kalian siapa? Jahmiyah. Paham sampai sini? Baik. Adapun kita membantah Mufawwidah. Kalau tasbih kita bantah, ya enggak mungkin. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Ini bantahannya gimana? Bantahan gampang, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Kalau istiwa artinya menguasai, ya kita bilang salah, ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, summa stawa 'alal arsy, dalam Al-Quran bantahan Allah Subhanahu wa taala, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau beristiwa di artinya menguasai, berarti kalau takwil berarti lalu Allah menguasai apa? Menguasai arsy. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Paham? Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Salah. Paham? Baik. Kalau kita bantah Mu'tazilah mengatakan zahir daripada nas sifat adalah batil, kita bilang ente bantahan. Gimana? Ente, coba ulang. Kita bilang bukankah Anda mengatakan tidak memahami yaitu sama dengan XXXX. Kalau Anda tidak memahami, maka diam aja, jangan menyalahkan. Karena yang boleh menyalahkan, yang tahu menyalahkan adalah yang tahu benarnya, bukan sekedar yang tahu benarnya. Sederhana. Nanti kalau nggak tahu, sudah nggak usah menyalahkan. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua kita mengatakan, apa fungsinya Allah turunkan Al-Quran, lafal-lafal yang tidak dipahami. Apa fungsinya? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Padahal ayat-ayat tentang sifat banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap kita buka Al-Quran ada ayat tentang apa? Sifat. Ini ayat seluruhnya tidak kita pahami. Kalau buat apa? Kalau gitu buat apa Allah turunkan kalau kita tidak disuruh untuk memahami? Paham? Paham ke tidak? Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat, ya. Namanya sama-sama istiwa, tapi istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya apa? Manusia misalnya, ya. Manusia istawa ala saqaf, berada di atas atap misalnya, ya. Istawa ala dabbah, berada di atas tunggangan misalnya, beda istiwanya. Allah berbeda, ya. Sama juga tangan, lafaznya sama-sama tangan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Justru saya katakan, karena kita paham makna itulah kita bisa mengagungkan Allah.
Saya mau terus iman lagi. Ya. Jadi makna yang kita pahami dipahami dari nas-nas, dari zahir nusus sifat, itu disebut dengan al-qadar al-mustarak. Al-qadar al-mustarak itu sisi yang sama antara Allah dan makhluk. Itu dari sisi makna. Sama, saya bilang kekuatan Allah, kekuatan manusia. Kita paham nggak kekuatan? Paham nggak? Contoh seperti rahmat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya, kemudian dia menangis cari anaknya hilang, tahu-tahu dia dapat anaknya tersebut, maka segera dia peluk, segera dia susuin, maka luar biasa kasih sayang dia kepada anak yang hilang tadi. Kemudian dia bati. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar?" Menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya di api? Kata Nabi SAW, "Allahu arham bi ibadihi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Ini namanya qadrul musyarak. Sama-sama sayang, sama-sama sayang. Tetapi sayangnya Allah tidak bisa kita pahami secara total karena luar biasa. Tetapi kalau bukan karena mana ini, kita tidak bisa paham tentang agungnya Allah. Paham? Kenapa kita bisa mengagungkan Allah? Karena kita paham apa makna rahmat. Kenapa kita bisa paham tentang agungnya Allah? Karena kita paham apa maknanya tangan, apa maknanya kekuatan. Nah, sisi yang sama itu namanya qadrul mustarak. Sisi yang sama tetapi hakikatnya berbeda. Paham? Justru Allah menurunkan ayat yang banyak dengan qadrul mustarak, dengan makna itu agar kita bisa paham tentang siapa Tuhan kita. Bayangkan kita disuruh beribadah kepada Tuhan yang kita tidak paham Tuhan kita siapa. Di mana kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan yang kita tidak paham sifat-sifat Tuhan kita? Paham? Contoh lagi, seperti waktu Nabi SAW bersabda, ya, "Wallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada gembiranya seorang yang tatkala sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang berada di tengah padang pasir, bawa ontanya, tiba-tiba ontanya lari membawa makanan dan minumannya. Kemudian dia merasa putus asa karena ontanya lari di tengah padang pasir. Kemudian faqtaja tahta dhilli syajarah, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon tunggu mati. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia telah putus asa dari ontanya. Tiba-tiba ontanya datang, fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pegang tadi kekang onta, saking gembiranya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk," ya Tuhan, sungguh ya Allah, sungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah," dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada orang ini dengan bertobatnya seorang hamba. Di sini Nabi membandingkan enggak gembiranya manusia dan gembiranya Allah? Justru dengan begitu kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Gembira. Ya. Kalau ternyata gembiranya Allah tidak ada maknanya, tidak nyambung sama sekali dengan gembiranya makhluk, berarti Nabi itu menyesatkan kita, paham? Paham tidak? Kalau ternyata rahmat Allah tidak kita pahami sebagaimana rahmatnya makhluk, berarti Nabi kasih contoh percuma. Nabi hanya menyesatkan kita. Paham tidak? Jadi ahlu sunnah mudah, ya sudah, rahmat sudah, cinta kita paham, rahmat kita paham, marah kita paham, ya sudah. Tapi marahnya Allah tidak sama dengan marah manusia. Selesai urusan. Mereka berpikiran terlalu macam-macam. Kalau rahmat berarti begini, kalau cinta berarti begini. Dan macam-macamnya. Paham? Ini disebut dengan apa? Al-Qadrul apa? Al-Mustarak. Ini menunjukkan agar hamba bisa paham tentang keagungan Allah. Dalilnya tadi apa? Lallahu arhamu
arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kemudian Allah asyaddu farahan. Allah lebih gembira daripada tadi. Saya mau masuk pada pembahasan berikutnya, tapi saya ragu ya. Tinggal 16 menit dan itu sangat berat ya. Kayaknya kita tunda saja deh. Tapi yang penting foto dulu. Baik. Sekarang bagaimana kita membantah ahlu ta'wil? Ahlu ta'wil gampang kita bantah. Kita bilang, ya akhi, wahai tukang ta'wil ya. Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas juga sangat banyak. Hadis yang menunjukkan Allah di atas juga sangat apa? Banyak. Bahkan kata Ibn Al-Qayyim, alfu dalil bal alfani. Ada 1000 dalil, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kalau semua ini menurut antum zahirnya adalah syirik, zahirnya kekufuran, harus ditakwil. Berarti terlalu banyak ayat yang harus ditakwil. Terlalu banyak hadis yang harus ditakwil. Kemudian semua tangan di sebelah Al-Quran harus ditakwil. Semuanya harus ditakwil. Berarti Al-Quran ini bukan kitabul hidayah, bukan kitab yang beri petunjuk, tapi kitab teka-teki silang ya. Harus ditakwil ya. Paham? Kalau seandainya Rasulullah terlalu banyak dalam kesempatan menyatakan Allah di atas, sampai Nabi tunjuk, sampai Nabi begini, banyak sekali. Kalau ternyata itu salah ya, berarti selama ini Nabi itu bohongin kita, paham? Nabi bohongin para sahabat yang Nabi tunjuk. Allahumma syahad, ya Allah apa? Saksikan, nunjuknya ke atas. Kalau berdoa tangannya kemana? Ke atas. Ya. Terlalu banyak. Kemudian bilang, oh Allah tidak di atas. Berarti selama ini Nabi bohongin orang-orang. Sementara yang hadir dalam majelis Nabi ada orang-orang Badui, orang-orang baru masuk Islam. Dan Nabi tidak sekalipun pernah menjelaskan, wahai sahabatku, saya nunjuk ke atas, sebenarnya itu cuma teka-teki silang. Jadi sekarang Al-Quran ini bukan kitab petunjuk, tapi kitab harus ditakwil dan macam-macamnya. Terus secara logika, apa yang buat Anda harus mentakwil? Kalau saya bilang tangan Allah tidak seperti tangan kita, kenapa harus ditakwil? Emang secara akal salah kan? Kita baru mentakwil kalau memang tidak masuk akal. Terus kenapa kita bilang Allah punya tangan tidak sama dengan tangan kita, kemudian nanti bilang tidak masuk akal? Bukankah Allah juga memiliki kekuatan tidak sama dengan kekuatan kita? Allah mendengar tidak sama seperti pendengaran kita. Paham sampai di sini? Ya. Kalau sudah tolong dihapus, kita mau masuk pembahasan yang sangat berat. Atau ditunda? Hah? Apa? Mukadimah dulu. Mukadimah uyang. Baik. Antum paham nggak ini tadi? Hah? Insyaallah ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam Khuluq Afalil Ibad tatkala membahas tentang hadis di hari kiamat kelak, fayunadihim ar-rabb bi sautin yasma'uhu
Man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Maka pada hari kiamat kelak Allah berbicara dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh mendengarnya sama. Di situ beliau kasih komentar dalam Khalqi al-Fadil Ibad. Kata beliau ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Dia bilang Allah punya suara. Kalau Jahmiyah enggak mungkin Allah punya suara. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berat. Nanti kalau nggak paham kita ulangi lagi. Sabtu depan libur ya, Sabtu depannya lagi baru ada ya. Baik, kita akan bahas tentang satu permasalahan. Sebenarnya sebentar aja, cuma butuh konsentrasi ya. Ya, pembahasan tentang masalah qidamul alam. Tentang permasalahan azalinya atau qadimnya alam semesta. Dalam hal ini ada 3 mazhab secara umum. Pertama adalah mazhab al-falasifah, ahli filsafat. Contohnya adalah Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Ibnu Rushd Al-Hafid. Dan lain-lain. Yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, al-mutakallimun, ahlul kalam. Dalam hal ini Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Baik. Jadi, apa pendapat ahli filsafat tentang masalah alam semesta? Menurut mereka, kata mereka, bahwasanya alam dalam hal ini adalah aflak, maksudnya apa? Bintang-bintang atau planet-planet, adalah azali, sebagaimana Allah azali. Alam itu azali sebagaimana Allah juga apa? Azali. Tetapi kata mereka, ya, Allah itu disebut dengan illah, penyebab, dan alam disebut dengan ma'lul, akibat. Jika ditinjau dari, kata mereka, jika ditinjau dari tingkatan, maka illah di bawah, bukan illah, ma'lul maka ma'lul yaitu akibat di bawah illah, sebab. Namun jika ditinjau dari zaman, maka illah dalam hal ini siapa? Allah, ya.
dan ma'lul dalam hal ini apa? Alam sama-sama azali. Kenapa alam bisa azali? Ini yang mau kita bahas. Kenapa menurut ahli falsafah alam azali? Kenapa? Mereka menggunakan jawaban akal. Kata mereka, Allah adalah illah yang sempurna, illatun tammah. Illah tammah. Yang maklulnya, ya, akibatnya tidak terlambat, akan tetapi berbarengan dengan ilahnya, sebabnya. Seperti matahari dan cahayanya yang berbarengan. Ini syubhat ya. Ini syubhat bikin orang kafir ya. Ini syubhat bikin orang kafir. Ente percaya ini, ente kafir, paham? Saya ulangi. Kenapa mereka mengatakan ini harus antum paham, karena supaya setelahnya nanti gampang. Ya. Kalau antum nggak pahami nanti repot. Ya. Sekarang kita paham syubhat dulu ya. Kita sudah, ente nggak usah percaya sama syubhat. Ente tahu bahwasanya alam itu belakangan, ya nggak? Selesai, ini semua filsafat omong kosong ya. Meskipun kelihatannya masuk akal, tapi ini semua apa omong kosong. Tapi kita ingin cerita omong kosong tersebut. Jadi kata mereka, Allah itu ilah, ilah itu penyebab bisa menimbulkan apa? Akibat. Jika ilah tidak sempurna, akibatnya muncul belakangan. Lama ada jeda antara sebab dengan akibat. Tetapi jika ilahnya sempurna, saking sempurnanya sebabnya, akibatnya itu muncul bersama dengan apa? Dengan ilahnya, dengan sebabnya. Paham? Karenanya, tatkala Allah itu sebabnya sempurna untuk menciptakan, maka makhluknya muncul bersamaan dengan apa? Ilahnya dengan Allah. Maka makhluk itu qadim. Sama-sama azali bersama Allah. Paham? Ingat, percaya ini kufur ya. Paham tidak? Paham ya? Kata mereka ibarat materi dengan cahaya. Materi dan cahaya itu hubungannya, begitu ada matahari ada sinarnya. Tidak matahari dulu, sinarnya belakangan. Tidak, tapi munculnya matahari, zat matahari bersama dengan apa? Sinarnya. Karena ini sempurna. Paham? Bagaimana bantahannya? Anda harus bantah sekarang. Kalau tidak bahaya ya. Bantahan. Ahlus Sunnah membantah. Kita Ahlus Sunnah ini kita tinggal adapun Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah. Allah ya pencipta yang sempurna. Akan tetapi bagaimanapun ciptaan muncul setelah apa? Pencipta. Logikanya perbuatan tidak berbarengan tidak berbarengan atau sebentar. Dalilnya ini sudah dalilnya Allah berfirman idza arada syai'an an yaqula lahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perhatikan di sini. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi maka. Di sini ada fa.
jadi baru terjadilah. Berarti ada takkid. Allah kehendak dulu baru muncul. Ya. Berarti makhluk muncul setelah Allah ciptakan. Berarti Allah dulu, baru kemudian makhluk belakangan. Dalam hadis, kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu. Dahulu Allah sendirian. Dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Ya tidak? Ini dalilnya. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan. Jadi makhluk pasti belakangan setelah pencipta. Enggak mungkin makhluk bersama dengan pencipta. Nah, bagaimana kita bantah orang falasifah? Bantahan terhadap falasifah. Makanya gara-gara pemahaman seperti ini, falasifah dikafirkan oleh Ghazali. Karena mereka mengatakan alam semesta muncul bersama dengan siapa? Allah. Paham? Bantahannya, ya, kita mengatakan pertama, kenyataan menunjukkan alam atau makhluk muncul belakangan. Karena seharusnya tidak dibedakan, tidak dikhususkan bintang-bintang. Bukankah kita ini semuanya maklulnya Allah? Bukan kita cinta oleh Allah? Paham? Seharusnya sebagaimana bintang-bintang kodim, kita juga kodim dong. Paham? Paham tidak? Bukankah semua makhluk Allah adalah maklulnya Allah? Allah sebagai ilah pencipta dan makhluk semuanya kan? Maklul akibat. Nah, kenapa kalian falasifah hanya mengkhususkan bintang-bintang? Katakan kita semua juga harusnya apa? Qadim azali. Karena kita semua diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian yang berikutnya ya. Jika bersamaan maka tidak bisa dibedakan. Dibedakan antara illah dan ma'lul. Antara khaliq dan makhluk, antara sebab dan akibat. Jika sebab dan akibat bersamaan, mana sebab mana akibat enggak ada yang ketahui. Paham? Saya ulangi. Jika tidak bisa dibedakan antara sebab dan apa? Akibat. Kalau muncul bersamaan, mana sebab mana akibat nggak bisa dibedakan. Mana pelaku mana perbuatan nggak bisa dibedakan. Muncul bersamaan. Ya, bisa jadi ternyata Allah yang diciptakan oleh alam semesta. Iya kan? Bisa jadi. Dan tidak mungkin tidak bisa dibedakan antara illah dan apa? Dan maklulnya. Adapun contoh matahari, tidak ada yang bilang bahwa sinar diciptakan oleh matahari. Tidak ada maksudnya matahari menciptakan sinarnya. Ya, tidak ada ya. Memang matahari diciptakan langsung sudah begitu ya. Ya. Bahwasanya matahari diciptakan berserta sinarnya. Dan kita bilang bisa jadi Allah ciptakan matahari dulu, baru Allah ciptakan apa? Sinarnya belakangan. Bisa jadi semua terserah Allah. Nanti pernah lihat matahari diciptakan, nanti nggak pernah lihat juga. Baik, paham sampai sini? Intinya ini sesat ya. Hasan enggak? Ya udah Hasan. Yang ketiga kita tunda. Ya, karena itu berat. Tolong ini difoto, nanti sebelum kajian 2 minggu lagi dilihat-lihat. Ya, dilihat-lihat sebelum masuk lagi kajian. Karena yang ketiga, bagaimana mutakallimin cukup waktu yang panjang untuk bisa membahasnya.
Tidak cukup sekarang. Otak, otak. Baik, ini pertanyaan beberapa yang akan saya jawab. Yang pertama, apakah itu makna dari azali? Afwan, anda belum paham makna azali. Azali maksudnya qadim, maksudnya tanpa awal, tanpa awal. Kata orang Allah itu ada sebelum kata ada itu ada ya. Kata orang ya. Kata tukang filsafat ya. Jadi maksudnya tanpa dilalui dengan tidak ada. Itu namanya azali. Beda dengan manusia atau makhluk dahulunya Adam, dahulunya tidak ada, kemudian menjadi apa? Menjadi ada. Itu namanya muhdats, baru muhdats. Namanya muhdats. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersama sifat-sifatnya azali atau qadim, yaitu sejak dahulu sudah ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu maksudnya. Ustaz, kelompok-kelompok yang main nas-nas dan sifat terbagi menjadi 3 atau 4. Ya, 4 ya. Ahlu tasbih, ahlu tajhil, ahlu ta'wil, ahlu sunnah. Ya, jadi 4. Benar, di akhwat tidak jelas tulisannya. Ya. Dengan terbatasnya akal kita, terkadang kita membayangi zat Allah karena kita tidak memiliki pemahaman tentang tangan dengan makna yang lain. Apakah demikian hal yang batil? Iya, jadi kalau mulai terbayang kita tepis, bukan begitu ya. Ya. Sama seperti kita bilang malaikat, kita mungkin terkadang terbetik malaikat mesti, tapi kita bilang itu bukan. Ya. Bukan seperti itu. Kita mungkin dengar ruh. Kita enggak tahu ruh seperti apa. Mungkin terbetik, terlintas di hati kita, ya mungkin terlintas. Namanya kita, atau kita terbatas. Dan kita rasa keponya besar, ya, pengen tahu. Tetapi kalau terkadang lewat, terlihat dia bilang bukan seperti itu. Kata Allah, laisa kamitslihi apa? Syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Apa yang kita hayalkan, apa yang kita terbetik dalam benak kita, pasti semuanya salah. Ustaz, tolong mohon bantuan arahannya mengenai salah satu doktor dengan inisial ZA jurusehat Rasul. Jazakallahu khairan. Saya bilang itu kan masalah kesehatan, bukan bidang saya ya. Tatkala seorang dokter atau tabib ya, atau sinse atau yang lainnya berbicara tentang kesehatan, tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan kemudian terpedaya dengan label yang dipasang, apakah dipasang dengan Tibun Nabawi ataukah dipasang dengan juru sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Karena kita tahu apa yang dia sampaikan itu bukan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak makan tempe, Rasulullah SAW tidak makan banyak hal yang disebutkan dalam Tibun Nabawi, hanya sebagian kecil yang mungkin dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu masalah kesehatan tanyakan kepada dokter yang ada. Kalau baik kita ambil, kalau salah maka kita benarkan. Kritik boleh. Ya, terkadang namanya dokter ya bisa menyampaikan informasi yang benar, bisa menyampaikan informasi yang salah. Terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah herbal ya, yang dinamakan dengan Tibun Nabawi atau dinamakan dengan juru sehat Rasulullah SAW, herbal itu kan masih belum suatu yang baku ya. Ada obat-obat yang sederhana mungkin yang kita tahu di kampung, mungkin banyak terbuktinya, tapi ada hal-hal yang mungkin coba-coba ya, karena kita harus tahu kadarnya berapa. Seperti misalnya habatus sauda, ya, habatus sauda obat, terus minumnya sehari seliter atau seberapa, kan harus diteliti maksudnya. Ya, madu manfaat ya, tapi minumnya seberapa sehari, untuk orang yang berat badan sekian, penyakitnya apa, dosisnya seberapa, itu kan butuh apa? Butuh keahlian. Kalau ilmu kedokteran modern semua sudah diteliti, takarnya berapa, bisa ada pembuktian secara ilmiah. Oleh karenanya untuk ilmu herbal maka perlu harus lebih hati-hati bahwasanya herbal itu bermanfaat, tapi harus sesuai dengan takarnya, dosisnya seberapa, itu harus
kita tahu juga, ya kita konsultasi kepada ahlinya. Apalagi misalnya seorang herbalis tersebut mengatakan saya menemukan, dan repot lagi. Lebih pembuktiannya untuk benar atau tidak pun tidak mudah. Saya punya, kemarin orang ikut jamaah haji sama saya, dia cerita dia menerbitkan obat. Obat itu untuk keluar, terutama obat yang berkaitan dengan kanker. Untuk keluar, dia harus uji coba sekian lama. Dan itu mengeluarkan biaya yang banyak, baru boleh dia jual. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya obat ini ada efeknya atau tidak, ini atau tidak sembarang untuk kemudian apa? Dijual. Maksud saya seperti itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh seorang herbalis, maka tanyakan kepada ahlinya. Kalau itu baik kita ambil, tidak boleh kita tolak. Itu baik, alhamdulillah terbukti misalnya, silakan. Siapapun, semua orang boleh diambil perkataannya maupun bisa ditolak perkataannya. Adapun kalau sudah berbicara tentang syar'i, maka itu bagian kita para dai. Kalau orang herbalis ini bicara tentang syariat, maka kita berhak untuk menilai. Ya, misalnya ada pernyataan orang yang sholat malam tidak mungkin kena kanker, misalnya. Ya, ternyata sebagian ulama meninggal kena kanker. Repot kan? Misalnya ya. Itu secara syar'i nggak benar, misalnya demikian ya. Misalnya pernyataan bahwasanya orang yang kanker itu karena kezalimannya, repot. Ya, berarti ulama-ulama tadi yang meninggal karena kanker karena apa? Zalim. Nah, repot juga seperti itu. Itu sudah bidang syar'i, nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Ya. Walaupun kalau bicara masalah ilmu kedokteran, ya silakan. Masing-masing boleh ngomong. Saya tidak berhak untuk mengkritiki siapapun. Dokter ini pun tidak boleh saya kritiki. Kalau bidang apa? Herbal. Dia punya hak untuk berbicara. Anda yang pakar herbal, silakan mengkritiki, mendukung, silakan. Kalau bermanfaat kita harus akui, kalau salah kita boleh kritiki, nggak ada masalah. Tapi kalau menamakan setiap yang dikeluarkan dengan ini cara hidup Rasulullah, maka itu secara syar'i tidak boleh. Secara syar'i tidak boleh. Nanti orang ambil sayur kangkung. Ini herbal, obat tidur. Herbal obat tidur, jurus Rasulullah SAW. Nggak boleh lah. Ini zaman Nabi tidak ada makan kangkung. Misalnya demikian. Ya. Nanti bisa mengatakan, saya mengkiaskan dengan ini. Ini kias, masalah kias, masalah syariat. Tahu nggak dalil kias misalnya? Ini kiaskan yang ini dengan yang ini. Intinya sudahlah. Kalau bicara kesehatan ini tidak usah dilabel-labeli dengan apa? Tibun Nabawi. Khawatir kita jualan hadis, khawatir salah. Karena kalau kita menyadarkan kepada Nabi SAW ternyata tidak benar, itu berarti kedustaan atas nama Nabi SAW. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.